Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan sampai kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretari Provinsi, yang terhormat Bapak-bapak di DKR, terima kasih atas kehadiran Bapak pagi hari ini dalam acara kegiatan seminasi kegiatan magang yang dilaksanakan di Industri Badan Perwakilan KPK. Kita bisa mengenai yang belum di kegiatan KPK dan terakhir dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan di industri. Dengan mempersingkat waktu pada kita awal kegiatan pada fase berikutnya kemudian ke kabupaten-kabupaten yang akan kami lakukan. Kemudian kita melihat untuk kita dari teman-teman untuk waktu yang pertama saya memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk bapak-bapak semuanya. Puji syukur mantas senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita senantiasa sehat, selamat dan selalu diberi sehat walafiat untuk menjalankan segala aktivitas kita. Bapak-bapak yang kami hormati, kegiatan diseminasi pada saat setiap personel untuk melaksanakan belajar magang di luar industri itu adalah penting. Karena apa? Dengan melalui diseminasi, seseorang yang hanya belajar satu bisa mendapatkan belajar semuanya. Apalagi bagi yang belum berkesempatan mendapatkan waktu atau kesempatan untuk magang ataupun upskilling, itu sangat bermanfaat. Jadi budaya diseminasi setelah dari anggota TKR ini melakukan kegiatan di luar dalam arti magang, kemudian upskilling lagi ataupun kegiatan apapun, itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Dengan demikian semua warga ini sama persepsinya terkait dengan perkembangan yang ada di dunia industri. Karena SMK tanpa adanya industri itu sama saja SMK rasa SMA. Jadi memang SMK itu memang sudah seharusnya berkolaborasi dengan industri. Jadi terima kasih, mudah-mudahan budaya ini tidak hanya berlaku di tahun ini saja, tetapi untuk selanjutnya. Dan kalau bisa nanti ke depan tidak ditumpuk, setelah selesai langsung diseminasi, Jadi istilahnya implementasi itu bisa kita lakukan sesegera mungkin dengan siswa, karena konsumen kita utama adalah siswa. Jadi kalau siswanya itu diberi hal-hal yang terkini yang terjadi di industri, itu dia akan merasa senang, tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau untuk kegiatan diseminasi ini didokumentasikan. Karena apa? Dalam akreditasi itu akan ada Bapak Ibu. Kenapa hasil yang diperoleh oleh salah satu atau salah dua dari teman-teman dalam satu jurusan atau di sekolah itu sudah digunakan kepada mahasiswa sekolah. Ini adalah salah satu bagian penularan ilmu baru yang terjadi di
industri pada warga sekolah tertentu. Jadi warga sekolah sekolah ini tidak dalam persepsinya bukan harus semua satu sekolahan ya. Satu jurusan ini termasuk warga sekolah. Karena kalau ilmu ini ditularkan pada semua warga sekolah percuma. Karena pemahamannya kan berbeda. Kecuali terkait dengan budaya perjalanan bisa warga sekolah. Tapi kalau terkait dengan hal-hal teknis, ini semuanya kan teknis ya Bapak Ibu. Yang membuat misalkannya ditularkannya pada warga sekolah yaitu warga PKR, SMK, dari sini teman-teman jangan hanya ditularkan oleh tidak berhenti sampai di situ. Silakan diimplementasikan di dalam pembelajaran saat Bapak Ibu mengajar. Ini nanti akan terjadi sama saja pada saat siswa PKR Bapak Ibu. Siswa PKR kenapa harus seminar? Oh di industri A dikelompokkan seminar. Ya, jadi seminarnya bukan per kelompok tapi per industri. Itu dalam arti apa? Agar yang industri ini diberikan ini, yang industri ini tidak. Siswa itu akhirnya jadi mengerti semuanya. Dan itu juga fokus didengarkan, diikuti oleh bapak ibu guru, oleh bapak-bapak guru, karena bapak-bapak belum tentu pernah masuk di daerah tersebut. Dengan adanya seperti ini, ilmu baru buat kita. Dan itu saya sekaligus untuk yang PKR ya. Untuk PK ini persyaratannya adalah pelaksanaan PKR 4 tahap. 4 tahap itu adalah yang pertama melalui penjajakan, yang kedua melalui pembekalan, yang ketiga pelaksanaan, yang terakhir adalah seminar. Itu sudah 4 tahap itu ada di dalam Permen, ya, Permen nomor 50 tahun 2021 itu tersebut di sana. PKR 4 tahap itu. Nah, kita sudah melakukan, sudah dimulai dari multimedia. Monggo segera nanti untuk PKR itu ditarik ulang. Anak-anak langsung dikondisikan untuk penyusunan laporan. Penyusunan laporan kemudian disampaikan bahwa setiap industri gabung dua boleh ya, harus melaksanakan presentasi. Silakan nanti dibuat satu kelompok, siapa yang buat PowerPoint, siapa yang menyampaikan, siapa yang jadi IT-nya dibagi. Jadi guru orang lain tidak, jadi dibagi dalam kelompok. Nanti didokumentasikan dan itu ada resume dari timnya PKR. Itu menjadi laporan, menjadi prestasi dari sekolah bahwa tentang prestasi pelaksanaan PKR sudah dikatakan. Seperti itu loh, dan itu penting loh ya. Ini sudah mulai nih, yang tahun kemarin belum ya Pak. Untuk PKR 4 tahun ini belum. Tahun ini kemarin sudah saya baca persyaratannya. Itu PKR sudah dilakukan 4 tahap, diupload dokumennya. Semua diupload dokumennya. Jadi tidak ada proposal, tetapi adanya pertanyaan dijawab diupload, pertanyaan jawab upload. Jadi semua by data. Nah nanti monggo silakan untuk yang diseminasi ini juga ada by data, ada laporannya. Oh hari ini tanggal ini semacam berita acara yang melakukan diseminasi ini tentang apa di mana, ini tentang apa di mana, ada foto, ada rekaman hasilnya. Itu lebih bagus dipakai untuk data di jurusan. Kemudian berikutnya ada informasi bahwa SMK ini dapat juga nantinya dari luar. Ini mungkin nanti kita akan itu by sistem dan ada aturan kapan dia harus datang, kapan dia harus dibuatkan jadwal. Untuk saat ini kita tetap berfokus pada yang ada di kita. Dan karena nanti ada orang baru, monggo budaya yang sudah ada di industri SMK budaya baik, silakan jangan sampai itu hilang terpengaruh dengan guru baru yang datang. Monggo nanti dari sini bisa nih, mumpung kita masih belum ada orang baru nih, orang baru nanti kita ada aturan ini ditetapkan dulu. Jadi orang baru yang mengikuti, dan kita mengikuti apa yang sudah nanti tidak terkontaminasi kita. Kalau kita tidak punya, kita harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu kan bisa saya pakai dulu. Monggo ya, hal baik yang sudah dilakukan di SMK Bersih tidak hilang gara-gara orang baru datang dan banyak. Kan banyak Pak, 6 itu kan banyak ya. Namanya di lingkungan bersekongkol itu sudah kuat, kita harus lebih kuat kan gitu. Jadi nanti untuk yang lain-lain selanjutnya nanti kita ada pasti ada sistemnya, ada aturannya kapan kita harus datang, harus mulai seperti itu. Tapi untuk persiapan mempersiapkan Pak Budi dengan yang ada di sini. Mungkin itu selamat mengikuti diseminasi. Mungkin saya tidak bisa mengikuti karena saat ini juga ada
Zoom untuk pendaftaran SMKPK itu wajib ada juga. Kalau kita tidak terdata SMK-nya, maka nanti pada saat mendaftar juga tidak akan diperhatikan. Jadi memang saya ini akan mengikuti terus sampai nanti setiap ada sesi untuk PK. Karena harapannya SMK Lucy mendapatkan nanti untuk yang di tahun 2020. Nanti persyaratannya gimana? Dan nanti saya tidak bisa minta bantuan Pak Pur karena ahlinya memasukkan di kantor kan Pak Pur. Ini juga nanti ada bantuan Pak Pur sudah banyak yang keluar katanya. Kalau nanti diikuti, syukur-syukur ada kesempatan lagi kita yang kayak PUK, kayak uji kompetensi, pokoknya yang bisa ada kegiatan untuk masuk itu. Karena itu sangat penting. Dan kita sulit kalau tidak ada bantuan. Ada bantuan tuh magang dulu, nanti kita cari yang lain yang lebih bagus agar kita lebih semuanya lebih kompeten, ngajar anak itu juga pede. Syukur-syukur nanti ada alat. Ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk PK ini kita akan memilih yang strategi. Karena kalau PKR kemarin sudah dinyatakan sudah jenuh. Jangan PKR, jangan mesin, jangan PKB, jangan pemasaran. Kita pemasaran tidak jalankan itu. Jadi lebih amannya kita mungkin tetap multimedia, tetapi kita akan tetap seperti kemarin bahwa multimedia yang dapat kegiatan harus disebar ke semua jurusan. Kata kuncinya itu. Kalau hanya di multimedia percuma. Kalau kita tidak akan maju, iya kan? Kan kita kata kuncinya adalah sekolah bukan jurusan. Jadi mungkin itu. Terima kasih banyak. Selamat melaksanakan diskriminasi. Nanti maupun bisa share biar menjadi inspirasi buat jurusan lain untuk juga segera melakukan. Karena yang jurusan lain belum, ya, jurusan lain belum mau, nanti bisa dilihat atau Mas Mariano silakan itu saja. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tina yang telah menyampaikan informasi serta motivasi untuk kemajuan SMK Administrasi Bersih khususnya di jurusan atau pertukaran otomotif. Sekali lagi terima kasih Bu atas kehadirannya. Monggo nanti kalau itu ada kegiatan lain kita akan lanjutkan untuk sesi yang kemarin itu enggak? Saya kemarin yang di aula enggak Pak. Yang biasa kan di aula itu kan. Oh yang waktu itu Iya. Tapi tidak semua warga PKM sudah ada tuh. Ya kemarin karena tinggal ada kan izin. Ya mungkin nanti bisa kilas ya. Iya. Dan oh yang terjadi di sini seperti apa. Nanti untuk apa ya? Ingatan di sana itu bagus sih. Nanti belajar yang apa lagi. Ini kan kita memilih industri mana yang bagus untuk dipakai magang. Waktu berikutnya kan ya. Jadi untuk Intan sama siapa kemarin? Aris ya. Maka nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Saya menjawab ya Bapak-Bapak, saya mohon maaf ya. Jadi terima kasih Bapak-Bapak, kita lanjutkan. Ini saya yang pertama, nanti setelah ini monggo Pak Budi yang mengambil. Ini mumpung sekalian paparan ini saya sedikit menyampaikan pesan kemarin waktu di kelas CGB. Jadi calon guru penggerak kemarin yang sekolah kita mendaftar ada saya, ada Bu Ati, ada Pak Taufik. Ini karena saya juga harus menyampaikan, ini sekalian saya sampaikan, sekalian nanti kita sambung untuk laporan warga. Jadi kalau kemarin kita sudah mengikuti diklat PK ya, kita pasti awalnya itu pasti seperti itu. Kegiatan apapun sekarang ini harus filosofi pendidikan Indonesia diajar di wadah, mesti filosofi hadir.
ini kan tentang filosofi. Wangel ini ngawang-ngawang ya. Tapi pemahaman paling sulit ya ini. Nah makanya ini setiap kali kegiatan harus selalu disampaikan untuk pemahaman dan pencerahan kita. Nah, ini kita mulai dari KHD atau disingkat Gajah Dewantara ini. Ternyata dia itu membedakan menjadi dua, antara pendidikan dan pengajaran itu sudah dibedakan. Jadi kemarin itu ulasan itu kita ini sudah di abad 21 ini kita disuruh balik lagi ke abadnya Gajah Dewantara. Jadi kita secara filosofinya kita disuruh belajar kembali kepada Bapak Menteri Pendidikan yang pertama ini. Makanya dia seperti apa ya? Bapak Pendidikan. Baru sekarang ini secara nasional itu kembali terbuka untuk filosofinya Gajah Dewantara. Nah sekarang kita lihat kalau pengajaran ini bahasa Belandanya onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Jadi memberi ilmunya itu di pengajaran, ilmunya lahir dan batin. Sedangkan pendidikan of fooding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan modern yang dimiliki anak, ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi. Jadi nanti ada menyampaikan ilmu, di samping itu ada penyampaian tentang budi pekerti. Budi pekerti itu maksudnya di pendidikan. Ini yang sering muncul untuk KHD ini ya kata-kata yang selalu dikutip. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas mungkin agak berbeda, tetapi menurut KHD adalah seperti ini. Nah, kemudian ini juga menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sekarang ini kan pembelajaran Merdeka Belajar maksudnya ini berpusat kepada siswa. Jadi seolah-olah tanda kutip ya, anak ini dibiarkan belajar. Artinya guru ini tidak kayak kemarin, pakai teori, orang aku, gitu. Sekarang kita disuruh membiarkan anak untuk bereksplorasi di kelas. Gurunya kon menyiapkan ruang-ruang eksplorasi, dibiarkan seluas-luasnya anak untuk bereksplorasi. Teorinya mudah, tapi praktiknya susah. Kalau di kelas dasar itu mungkin agak mudah. Ini tempat-tempat kita SMK itu ya agak susah. Arah praktek apa bermain game ya. SMK ya susah. Arah praktek apa kayak anak itu kebanyakan yang aktif-aktif kan anak WK menerapkan teori-teori ini masuk, tapi anak-anak yang dewasa ini agak susah. Ini diibaratkan kita ini kalau mendidik ini seperti petani, seperti ini petani tukang kebun. Anak-anak itu adalah sesuatu yang ditanam, nek bibitnya apik, itu ya dadi apik. Nek bibitnya elek, karena kita lingkungannya bagus, bisa jadi yang menjadi bagus. Nah, jadi ini teori ini sudah lama sejak Gajah Dewantara. Nah ini kita gali kembali supaya kita lagi kembali ke Merdeka Belajar ini seperti apa.
Ini yang terakhir yang dari KHD yang dipakai oleh sekolah-sekolah, termasuk untuk yang terakhir apa? Tuturi Handayani ini kan menjadi semboyannya pendidikan nasional ya. Jadi kita diharapkan menjadi pembelajar yang merdeka, gurunya yang merdeka, muridnya yang merdeka. Intinya yang kemarin-kemarin itu tidak ada pengekangan siswa, tidak ada istilahnya membebani siswa itu dengan beban yang sama. Si A, si B, si C itu nggak boleh bebannya sama. Makanya kemarin BPK itu ada diagnosis apa ya Pak? Di awal itu diagnosis itu karpe. Maunya itu kan setiap anak itu kan kemampuannya beda-beda, kemudian hitungannya beda-beda. Bisa jadi nanti ketika dikasih beban belajaran tugas itu rampungnya juga beda, tidak harus sama, karena anak-anak itu apa? Berbeda kemampuannya. Orang kudu barang 4 tanggal 12 kumpul kan, dia secara tertulis mungkin dia, karena untuk biar anak apa? Termotivasi dan segera mengerjakan. Bisa jadi tetap anak terkendala harus difasilitasi, jadi karena ya itu tadi kembali ke filosofi yang awal, kalau anak itu bibitnya apa otomatis dididik dengan bagus nanti berkualitas. Nah itu yang anak-anak yang bibitnya gak baik tadi, sekolah itu disuruh membuat lingkungan yang baik. Nah bibitnya elek dipelihara, dipupuk, diairi dengan baik, mudah-mudahan nanti hasilnya juga baik. Nah artinya seperti itu, seperti kita itu seperti petani, kon ngopeni, kon nguli-nguli, nek kon ngapeni yang bagus ya otomatis kalau kita didik bagus ya menjadi bagus. Nah ini kita sudah hafal semua, tinggal sosok Pulodo kalau kita di depan menjadi teladan. Ini kenapa digembar-gemborkan? Sekarang itu mau membuat budaya positif atau istilahnya apa ya? Karakter anak itu yang diutamakan itu contoh dari gurunya dulu. Orang sakokan ngomong gurunya nggak contoh, ambil kata. Kenapa anak-anak di sekolah ini kok nggak mau sholat? Ya karena pas waktu adzan gurunya juga nggak ada bergegas ke masjid. Coba kalau kita semua memberi contoh anak-anaknya, kita ke masjid, kemudian diajak, kemudian pasti mau berangkat. Kenapa sekolah sampahnya banyak? Karena kadang kita membuang sampahnya ya tidak di tempat sampah. Nenek sampah di depan kita diamkan, kita tidak memberi contoh. Kenapa anak-anak kadang berkata kasar? Dan bisa jadi karena dia kebiasaan nongkrongnya di tempat yang orang-orang suka berkata-kata, di rumahnya terbiasa begitu, dan bengkelnya terbiasa begitu. Nah jadi ini yang menjadi sekarang tuntutan itu pokoknya guru itu harus menjadi kado ke depan memberi contoh apapun. Jadi tidak hanya di setiap tidak hanya di pembelajaran, tetapi di semua aspek termasuk di kegiatan sosial atau pribadinya, otomatis nanti yang di sekolah juga menjadi panutan. Kemudian Magio Mangunkaso, kalau di tengah apa maksudnya ya? Nah di tengah-tengah memberi semangat ya. Jadi ketika kita misalkan dalam satu grup, kita itu di dalam suatu kumpulan, kita itu bagian dari kegiatan, jangan malah berbosi ya. Jadi kita harus menunjukkan ada grup kita itu kalau sudah menjadi kelompok itu kan sudah kesepakatan bersama, apapun masalahnya harus diselesaikan. Misalkan TKS suatu saat punya tugas yang harus diselesaikan, kita sudah di dalam bagiannya ya harus ikut berkecimpung, ngewangi apapun penting tekose gitu ya. Dan nanti kan pasti pekerjaan itu akan selesai kalau kita datang dulu bersama-sama. Jangan banyak komen dulu. Pokoknya datang dulu, kemudian kita lihat masalahnya apa, kita analisis, kita buka peluang-peluang, pasti akan terselesaikan. Dan Tuturi Handayani di belakang mendorong dia. Nah ini kan prinsipnya pendidikan. Jadi dinas pendidikan nasional ini atau kementerian ini dia hanya mendorong. Sikon maju itu ya tujuannya guru-guru ini. Karena cuma mendorongkan dana, hanya mendorongkan fasilitas kegiatan, hanya memfasilitasi buku atau mungkin media-media. Tapi yang harus maju itu sebenarnya ya sekolah itu tujuannya guru. Ya seperti ini ada kegiatan askilling. Saya kan hanya memfasilitasi. Kalau pengen maju kan ya gurunya mendaftar sendiri. Ada bantuan sekolah terdaftar
lu nggak bakal dapat bantuan, nggak bakal dapat kegiatan program macam-macam. Jadi itu adalah berbagai semboyan tiga yang selalu didengung-dengungkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah materi yang paling sulit di filosofi karena harus awang-awang, karena abstrak semua ya. Jadi memang susah. Sekarang saya beralih ke materi yang lain. Ini materi baru, mungkin di kita itu tidak biasa. Yang pertama ini tentang materinya tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang harus dikembangkan oleh umumnya sekolah, guru, kemudian siswa. Ini mungkin nanti di PK juga disinggung ini. Nah, budaya positif yang pertamanya adalah tentang keyakinan kelas. Beda dengan tata tertib sekolah. Jadi keyakinan kelas itu intinya ketika kita pertama kali masuk di kelas, pertemuan pertama, kita harus sudah ada kesepakatan, istilahnya keyakinan kelas. Kalau model dulu kelihatannya kontrak kelas apa ya? Nah, kontrak kelas. Nah, ini kita disuruh membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau rinciannya adalah bersifat abstrak. Jadi tidak rigid kayak apa? Kayak tata tertib. Masuk jam 7, kemudian memakai sepatu warna hitam, jika terlambat 5 menit akan bla-bla-bla. Ini keyakinan kelas itu lebih umum, universal. Kemudian bentuknya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semoga semua warga mudahnya ikut berkontribusi bersedia mengikuti kebenaran. Ini kalau kita ikut diklat, biasanya ada kontrak diklat pertama ya semacam kontrak kelas atau keyakinan kelas. Misalkan harus saling menghargai, kan abstrak ya. Jadi menghargai itu kan ngomong oke, ada yang lebih tua dihargai. Jadi saling menghargai itu termasuk kontrak kelas. Jadi nanti ketika ada masalah nanti bisa dikembalikan ke depan. Keyakinan kelas kita itu harus saling menghargai. Kenapa kamu kok misalkan membuli atau ngejek soal orang lain, itu berarti tidak saling menghargai. Nanti jika suatu ketika dari kata-kata ejekan itu terjadi perkelahian, nanti dikembalikan ke situ, kan harus saling menghargai. Misalkan dari satu kata itu saling menghargai, saling menghormati, itu sudah menjadi apa? Nanti menjadi kata-kata umum yang sudah mengikat satu kelas. Misalkan datang tidak terlambat, atau ketika pelajaran menjaga kebersihan, itu kan juga umum, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas. Jadi isinya ini adalah hasil masukan semua kelas ini. Jadi ketika Pak Kawin ngajar pertama kali kontrak kelas atau keyakinan kelas, nanti sampai terakhir semester itu ya disepakati itu. Nanti ketika di pelajaran Pak Kawin ada anak yang tidak memperhatikan, ketika di situ masuk di keyakinan kelas, nanti bisa istilahnya bukan dihukum, dibalik ini anak, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi istilahnya kalau di secara umum itu tata tertib sekolah, tetapi secara murid dengan guru yang mengajar nanti keyakinan kelas. Bisa jadi keyakinan kelas saya dengan Pak Budi nanti beda ketika dia kontrak pertama kali. Nah, ini adalah istilah-istilah yang mulai baru digunakan nanti untuk pembelajaran. Nah, kemudian ini juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum nanti di kelas itu pasti akan terjadi permasalahan. Ada anak ambil pulpen temannya, ada anak ambil HP temannya. Dan dia itu nanti terus dianalisis. Dia itu ternyata itu si dibutuhkan apa karena kesenangan, apa kebebasan, ingatnya sama. Apa dia kekurangan cinta dan kasih sayang, apa dia ingin menguasai. Misalkan dia itu kok setiap kali diajar kok gak memperhatikan dengan bapak itu, dengan bapak yang lain kok dia memperhatikan. Oh ternyata itu karena dia kesenangannya itu pelajarannya yang matematika gak senang, dengan yang lain itu senang. Ya berarti dia nanti bisa dianalisis kebutuhannya dari sini. Nanti ini lebih cenderung kepada ketika nanti terjadi masalah-masalah
yang menimpa pada anak. Nah, jadi nanti anak itu kenapa dia berbuat seperti itu boleh Pak. Kita sekarang nggak boleh melarang. Misalkan tidak, kenapa kamu tidak memperhatikan guru ketika mengajar kalau disuruhkan 3 kali, kita itu malah kamu boleh melakukan seperti itu. Tetapi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum ngomong Pak. Jadi masalah itu guru analisis dibalikin siswa itu disuruh menganalisis sendiri menyelesaikan masalah. Orang tidak seperti itu terus panggil BP, positif panggil BP. Jadi nanti keyakinan kelas itu akan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah. Jadi guru yang bersangkutan memanggil, kenapa kamu seperti ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kira-kira yang sebaiknya gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Secara teorinya seperti itu. Nah itu prakteknya kita sadar apa enggak ya? Nah kita anak SD dan SMK. Jadi seperti itu. Nah, makanya nanti kita itu pada posisi di mana? Ini secara umum ada 5 posisi kontrol. Ini baik dulu orang tua maupun atasan ini ketika menghadapi murid ini posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum? Wah, usaha. Kita berarti posisi penghukum. Oposisi dikit hukuman. Oposisi dijedok. Diblokir kunci makoman. Usaha. Ramai usaha. Nah, itu berarti kita di posisi penghukum. Atau membuat orang merasa bersalah. Ketika anak berbuat salah, berusaha dibuat jadi lumayan. Nah, kita langsung menyampaikan sesuatu yang misalkan mengerjakan nggak bisa, sudah dibilang makanya disuruh belajar, kamu belajar nggak perhatikan, jadi dia langsung memvonis kita merasa bersalah. Atau bisa kita posisikan sebagai teman. Ketika ada anak berbuat salah, kita itu posisinya teman. Ayo nak, bantu Pak Guru, kira-kira apakah kamu bisa berbuat yang lebih baik dari ini? Padahal dia sebenarnya salah, tapi kita kata-katanya itu tidak seperti orang yang lebih senior. Kita memposisikan seperti teman. Jadi seperti teman berbicara. Atau monitor, memantau. Ketika kita belajar itu di pojok itu ada anak yang main HP. Kita monitor, memantau. Oh, pas pelajaran saya itu main HP. Sudah tanyakan, oh dia sibuk dengan apa? Kita itu memantau. Atau manajer. Nah, manajer itu ketika ada masalah ya kita panggil, kemudian kita pertemukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, istilah-istilah ini nanti baru akan muncul di banyak sekolah, karena di sini itu kan pokoknya harus mengikuti sekolah penggerak itu ya. Kemarin rapor kelas 1 aja kita sudah ikutnya sekolah penggerak. Jadi istilah tadi keyakinan kelas, kebutuhan, kemudian posisi kontrol ini nanti istilah-istilah yang tidak asing. Makanya ini penting untuk disampaikan. Kemarin salah satu amanat dari pelajar saya harus disampaikan. Nah ini yang terakhir ini Pak, restitusi. Kalau kita restitusi itu dulu seringnya dipaksa ya, dipaksa. Tapi ternyata di pendidikan itu ada restitusi. Jadi restitusi adalah kalau fungsinya adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada anak. Kalau menurut para ahli, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang bisa kembali ke kelompok dan dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan. Restitusi yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi untuk menguatkan, fokus pada solusi dan memberikan murid untuk yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh suatu ketika ada pembelajaran seperti tadi, ada anak ketika pembelajaran matematika, gurunya ini adalah pengganti, guru aslinya sakit, yaitu digantikan oleh guru yang lain. Ada 2 orang anak, saya perhatikan, ketika diberitahu oleh guru tadi, dia tetap nekat tidak memperhatikan, padahal guru tadi sudah mengingatkan. Nah, kemudian besok harinya guru pengganti tadi melaporkan kepada guru yang asli.
guru yang asli tadi, matematika yang asli tadi memanggil anak tersebut, kemudian dia ngobrol-ngobrol. Benarkah ketika pelajaran misalkan Bu Ati ya, ketika pelajaran Bu Ati tadi kamu tidak memperhatikan, apakah kamu benar hanya bermain sendiri dengan temanmu? Oh benar. Kenapa kamu lakukan? Pasti anak nanti akan mengatakan apa yang alasannya dia. Itu kan karena dia kebutuhan dasarnya, berdasarkan betul. Dia kan merasa senang atau dengan apa. Jadi itu nanti bisa masuk ke dalam kebutuhan dasarnya dia apa yang dia tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian baru, nah ini restitusi. Itu tadi memanggil itu termasuk bagian restitusi. Kemudian apakah perbuatan yang kamu lakukan tadi tidak melanggar keyakinan kelas? Jadi gurunya asli kok ini. Apakah keyakinan kelasmu sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Jadi anak nanti akan berdiskusi. Ya enggak. Kita kan harus menghormati, kita harus menghargai, tidak boleh berbuat kebutuhan dalam pelajaran. Misalkan keyakinan kelasnya seperti itu. Jadi kegiatan itu adalah bagian dari restitusi. Kemudian guru tadi menawarkan, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Baiklah, sekarang restitusi apa yang bisa kamu lakukan? Jadi perbaikan apa yang akan kamu lakukan? Jadi guru itu nawari murid. Nanti dia akan berdiskusi dengan temannya. Oh ya, saya akan minta maaf. Saya akan berbuat baik, lebih menghormati. Saya akan lebih menghargai ketika Ibu Ati menjadi guru pengganti dan akan berbuat lebih baik. Saya akan melapor kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa saya meminta maaf kepada Ibu Ati. Jadi kegiatan itu yang namanya restitusi. Jadi itu hanya sekedar contoh yang gampang ringan ya. Bisa jadi anak SMK itu karena perkelahian gitu ya. Jadi tidak boleh hasilnya itu tidak boleh terus menjadikan dia itu merasa bersalah, nggak boleh. Jadi intinya hanya mendamaikan, mengembalikan seperti semua. Misalkan ada anak yang berkelahi, otomatis dia akan diceng oleh kelompoknya ya, kelas merasa berlaku. Nah, gimana caranya anak itu bisa bergaul kembali dengan kelas? Nah, itu adalah usaha-usaha dalam bagian restitusi. Ini ya susah ya. Saya baca bolak-balik ini restitusi ini. Nah, ini memang lebih cenderung ke guru-guru BK ini, tapi intinya seperti itu. Jadi kegiatan untuk mengembalikan menyelesaikan masalah, kemudian tujuan untuk mengembalikan murid supaya tidak bersalah dan kembali ke kelompoknya adalah istilahnya restitusi. Dan ini langkahnya kalau mau melakukan restitusinya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan itu tidak menjas kamu bersalah, tetapi sepenting apa? Damai dulu, kemudian terjadi kestabilan dulu, kemudian baru menganalisis kesalahan-kesalahan. Jadi yang terakhir tadi intinya menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Nanti kalau ada istilah segitiga restitusi ini tadi ada validasi, kestabilan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah ini item-item atau indikator-indikator di bagian-bagian. Misalkan kestabilan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Jadi guru itu memenuhi. Orang langsung menjustis kesalahannya ditodol-todolkan. Jadi kan pasti semua orang salah. Ya kayak guru kita kasih pengajaran kecil lah. Jadi nggak kayak bodoh langsung dulu. Kalau apa kayak Pak Beli gawa kira apa ya Pak ya? Mungkin kuat ya Pak ya. Jadi nggak bisa. Kita harus seperti ini ya. Makanya kemarin akhirnya saya kali praktek orang Pak. Jadi anak-anak kecil ini gampang di skenario ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan mau apa kok? Juga HP mau kocokmu. Ya apa Pak? Kok HP dulu HP, kena welet. Ya disuruh nanya dulu, sudah langsung dilaporkan polisi apa gimana. Jadi kita seperti polisi menginterogasi gitu ya. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan mencontek gitu ya. Kenapa kamu mencontek? Pengen nilainya bagus loh Pak.
Dapat nggak ada cara lain selain mencontek. Nah, jadi anak itu disuruh berpikir. Nah, jadi pasti nanti setelah begitu pertemuan ke depan kan nggak mungkin nyontek karena mereka wes mikir sih. Nah, di sini apa yang nyontek kurang aneh. Kau nyontek nggak pengen di sini apa karena katanya di sini harus bagus pak. Anak menjawab itu betul pak, nggak salah. Karena dia memang dasarnya itu. Nah caranya sih lebih baik, nah ini baru nanti solusinya. Terakhir ini tadi keyakinan kelas. Berarti kamu kalau nyontek kan kita harus jujur. Berarti keyakinan kelas kamu langgar misalnya. Kamu hanya menjadi orang seperti apa? Antara jujuri, apa bisa jadi koruptor, apa menjadi apa? Karena orang yang jujur kan kita bisa memberikan contoh-contoh orang-orang yang tidak jujur nanti bisa seperti apa. Nah ini adalah ketika kita melakukan diskusi untuk perbaikan ketika ada masalah yang menjadi pedoman atau panduan adalah segitiga ini, segitiga restitusi. Jadi saya juga asing sebenarnya. Ini cukup untuk ini saya ke laporan agen. Kemarin saya sama Pak Budi magang, kemudian yang pertama itu kita 2 minggu Pak ya, di Malang. 2 minggu di Malang. Kalau saya itu materinya kan air conditioning system, jadi tentang sistem AC di Malang 2 minggu. Nah, kemudian yang dipelajari di sana ini, ya ini posisi ini. Kita itu di kelas nih ya, memang sebenarnya sana itu hampir 50-50 dan terpaksa atau nanti berapa buku. Teorinya ya apa? Karena modulnya pun sudah modul lama tempat saya. Karena yang AC itu kan baru pas saya itu ada upskilling. Jadi modulnya modul lama. Refrigerannya saja masih pakai yang R12 di modulnya. Jadi guru R12 itu diganti 134A gitu ya. Tapi karena memang secara teorinya kan tidak berubah, jadi modulnya tidak dibuat yang seperti baru. Kalau dengan buka modul-modul dari yang dulu isinya sama seperti itu. Ini tentang menggunakan alat ukur manometer yang biasa itu, kemudian mengontrol sistem, mengisi AC konvensional dan pakai yang recovery, kemudian mendiagnosa sistem AC, merangkai sistem kelistrikan konvensional. Kalau membaca alat ukur, ya seperti biasa kita hanya menggunakan manometer, kadang dibaca tekanan tinggi, tekanan rendahnya berapa, itu aja. Hanya sekedar yang membaca. Berarti kalian nanti kalau rendah atau kalau tinggi dianalisis. Oh ini berarti kalau tekanan tingginya rendah, bagaimana tekanan tingginya lebih, bagaimana. Itu yang paling susah itu. Secara teori, tetapi nanti secara praktek di lapangan ya seperti itu. Secara teori keilmuan kita paling susah itu, karena di modulnya itu banyak banget ya. Misalkan tekanan rendah bawah 0, tekanan tinggi apa lebih dari berapa, sampai grafiknya itu ada. Itu nanti ada kemungkinan ini. Tetapi pas praktek dari jadi langsung seperti biasanya. Pokoknya kalau nggak dunia istilahnya nggak secara teoritis memperhatikan, tetapi secara keilmuan kita untuk menyampaikan ke anak teorinya memang seperti itu. Nanti kalau aku saya share materinya saja. Kemudian mengontrol sistem AC. Mengontrol sistem AC ini maksudnya adalah ketika sudah AC dihidupkan, kita hanya di ruang kabin mengecek temperaturnya berapa, sudah sesuai apa belum, kecepatan anginnya berapa. Misalkan di blower saat itu kecepatan anginnya harus mencapai 15 sampai 20. Nah, kemudian ketika sistem hidup di dalam mobil, kalau mengisi sistem AC konvensional seperti biasa, kalau yang kalian melakukan itu, kita kalau melakukan pakai tekanan tinggi tabung dibalik, kemudian mesin dihidupkan tabung dibalik lagi seperti biasa, nanti pakai tekanan rendah sampai mencapai tekanan yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi mobilnya. Kemudian sistem AC
sama seperti tadi, tapi kalau setelah pengisian nanti dicek di kabinnya tentang kebocoran, pakai led detektor. Atau kalau di bengkel itu malah swab, langsung kayak swab satu set ini. Ngebul bola, ngebul detektor kan kadang kan mesinnya harus mati. Kalau posisi hidup, kadang dia itu kebaca anehnya itu malah kabur apa ya. Makanya yang gue sabun kan mesin itu udah gak apa-apa, sabungan-sabungan dibuka.